Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang mengelola informasi pemasaran. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Tias Nidia Marela, NIM 2020122128. Perkenalkan, nama saya Anik Wibianti Gofar, NIM 2021221067. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamida dengan NIM 2020-122-1129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sulia, NIM 2020-1221-151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Amba Rifki, NIM 2020-122-1139. Menilai kebutuhan informasi pemasaran. Fokus utama sistem informasi pemasaran adalah melayani manajer pemasaran perusahaan dan manajer lainnya. Namun, MIS juga memberikan informasi kepada mitra eksternal seperti pemasok, penjual perantara, atau agen jasa pemasaran. Mengembangkan informasi pemasaran. Database internal atau internal database adalah kumpulan informasi elektronik tentang konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan perusahaan. Manajer pemasaran dapat mengakses dan bekerja dengan informasi di dalam database untuk mengenali peluang dan masalah pemasaran, merencanakan program. Riset pemasaran adalah desain, kumpulan, analisis, dan laporan sistematis tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi sebuah organisasi. Proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. 2. Mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan informasi. 3. Mengimplementasikan rencana riset, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, menerapkan dan melaporkan hasil penemuan. Mengimplementasikan rencana riset. Periset menerapkan rencana riset dengan meliputi kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Pengumpulan data dapat dilaksanakan oleh staf riset, pemasaran perusahaan, atau menganalisis informasi pemasaran. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, perusahaan yang cerdik menangkap informasi pada semua titik sentuh. Titik sentuh ini meliputi pembelian pelanggan, hubungan wiraniaga, layanan, dan panggilan pendukung. Informasi ini terkubur dalam-dalam di database dan catatan yang terpisah dalam berbagai departemen perusahaan. Untuk mengatasi masalah itu, maka banyak perusahaan berpaling ke CRM. Bagaimana dengan manajer bisnis kecil? Yaitu dengan meneliti lingkungan sekitar mereka dan berpikir apa yang akan mereka lakukan sebelum meluncurkan produk baru. Mereka akan mencari siapa pelanggannya dan siapa pesaingnya. Kuesioner surat dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang banyak dengan biaya rendah per respondennya. Wawancara telepon adalah salah satu metode terbaik untuk mengumpulkan informasi dengan cepat dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada kuesioner surat. Wawancara pribadi mempunyai dua bentuk, yaitu wawancara pribadi dan wawancara kelompok. Wawancara pribadi melibatkan kegiatan berbicara dengan orang-orang di rumah atau di kantor, di jalan, ataupun di pusat perbelanjaan. Wawancara kelompok dilakukan dengan cara mengundang 6-10 orang untuk bertemu dengan moderator terlatih untuk bercakap-cakap mengenai sebuah produk, jasa, ataupun organisasi. Riset pemasaran online. Riset web menawarkan sejumlah manfaat nyata melebihi survei tradisional dan kelompok fokus. Manfaat yang paling jelas adalah kecepatan dan biaya yang rendah. Rencana pengambilan sampel.
Sampel adalah segmen populasi yang dipilih dalam riset pemasaran untuk mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Riset pemasaran internasional. Pemahaman tentang lingkungan bisnis internasional seharusnya didasarkan pada penelitian yang dilakukan yang menyangkut produk, rencana pemasaran, dan strategi pemasaran. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi program pemasaran. Macam data yang diperlukan dalam penelitian pemasaran yaitu data sekunder, dan data primer. Ada bermacam-macam informasi yang dibutuhkan dalam pemasaran internasional yaitu 1. Macro level information, 2. Market information, 3. Micro level information. Adapun kerangka kerja riset pemasaran internasional yaitu 1. Mendefinisikan masalah dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, 2. Mengidentifikasikan sumber informasi alternatif, 3. Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data, 4. Menganalisis data dan menyiapkan laporan. Pemasaran internasional. Untuk memasuki pasar internasional, sebuah produk dapat diperlukan dengan dilakukan modifikasi yang tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis produk itu sendiri, biaya, dan peraturan dari negara yang dituju.